Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial membuat pencahayaan 3 titik atau juga dikenal dengan 3-point lighting, di mana kita akan menggunakan 3 buah objek pencahayaan, nanti akan kita atur. Dan sekarang saya sudah membuat objeknya, dan objek yang saya gunakan adalah objek bola kaki, dan ini sudah pernah saya bikin sebelumnya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum tahu cara membuat objek bola seperti ini, silakan teman-teman lihat video saya sebelumnya. Di sana saya sudah jelaskan cara membuatnya dengan mudah. Selain itu saya juga menambahkan sebuah objek di bawah bola kaki ini, yaitu sebagai penopang dari objek bolanya yang saya buat dari objek silinder. Baik, kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Bismillah. Ini adalah tampilan awal dari software Blender. Saya akan menghapus objek kubus dan like, tekan delete. Kemudian saya akan menambahkan sebuah objek silinder, tekan Shift A, kemudian pilih mesh, pilih silinder. Masuk ke edit mode, perkecil objek silinder dengan tekan S, kemudian dikecilkan sedikit. Aktifkan seleksi face yang bagian atas, kemudian aktifkan tool move. Dan kita naikkan bagian atas ini sehingga dia bentuknya agak lebih panjang. Kita atur, sesuaikan, kemudian lihat dari tampilan depan. Berikan beberapa loop, tekan Ctrl R. Saya buat 3. Aktifkan viewport wireframe dengan cara tekan Shift Z sehingga kita bisa melihat kerangka dari objek silinder ini. Aktifkan seleksi vertex atau bisa dengan tekan angka 1 pada keyboard. Seleksi vertex bagian tengahnya, kemudian di skala, tekan S, dikecilkan. Seleksi bagian bawahnya, kita skala kembali. Seleksi bagian atas, kita skala, tekan S. Dan saya akan tambahkan lagi beberapa loop dengan cara tekan Ctrl R, klik kiri, klik kanan, Ctrl R, kemudian di bawahnya lagi Ctrl R, di bawahnya lagi Ctrl R. Nah, ini kalau masih kurang pas, silakan teman-teman skala sehingga bentuknya menjadi lebih seimbang. Silakan diseleksi bagian yang kurang tepat, tekan S, tekan Shift Z kembali untuk kembali ke solid mode. Aktifkan seleksi face. Saya akan memperbesar bagian bawah ini dengan cara klik face bagian bawahnya, kemudian tekan S dan di skala sedikit. Kita lihat lagi dari tampilan depan, tekan angka 1, aktifkan kembali wireframe, Shift Z, aktifkan seleksi vertex. Di bagian bawah ini kan masih belum seimbang, maka saya akan atur lagi, tekan S. Sehingga kalau kita perhatikan ini sudah cukup baik ya. Ini juga mungkin kurang, oke, kira-kira begini. Ini juga mungkin perlu kita atur lagi supaya dia bentuknya lebih seimbang ya, lebih bagus. Oke, kita kembali ke solid mode. Kembali ke object mode, tekan tombol tab. Gunakan tool move, naikkan objek ini sejajar dengan sumbu X, yaitu sumbu yang berwarna merah. Perhalus objeknya, klik kanan, pilih set smooth. Di bagian objek data propertiesnya kita aktifkan auto smooth sehingga objek ini akan lebih halus. Nah, ini masih ada satu lagi yang perlu saya atur. Kita kembali ke edit mode, seleksi face dengan tekan angka 3, tekan tombol X, kemudian pilih face sehingga ini akan menjadi berlubang. Nantinya kita akan berikan ketebalan. Kembali ke object mode, berikan sebuah modifier yaitu solidify. Thickness-nya ubah menjadi 0,2 ataupun ini terserah teman-teman mau bikin berapa. Saya bikin 0,2. Kemudian apply. Perkecil tampilannya, tambahkan lagi sebuah objek, tekan Shift A, pilih plane, masuk ke edit mode, tekan S. Silakan buat, ini adalah objek lantainya. Silakan teman-teman atur seberapa besarnya. Kemudian untuk membuat bagian dindingnya, aktifkan seleksi edge, pilih salah satu garis, kurangi zoomnya, tekan E, kemudian tekan Z, geser ke atas sehingga dia akan menjadi seperti ini. Kita kembali zoom in ya, atau zoom out ini istilahnya. Klik bagian sudut ini, tekan Ctrl B, kemudian geser mouse-nya, gulung mouse-nya untuk memberikan efek halus. Kembali ke object mode, klik kanan, pilih set smooth. Nah, kita sudah mendapatkan tampilan sebuah objek dan lantai seperti sebuah studio. Nah, kemudian
Saya akan menambahkan lagi objek bola kaki yang sudah pernah saya bikin. Caranya adalah dengan klik file, kemudian pilih append. Jadi kalau kita mau menambahkan sebuah objek yang sudah pernah kita bikin sebelumnya, maka caranya tadi adalah dengan klik file, kemudian pilih append, bukan open ya. Kemudian silakan teman-teman cari di mana teman-teman sudah membuat objek yang sudah dibikin sebelumnya. Di bagian objek, kemudian pilih icosphere. Ini adalah objek bola kaki yang sudah pernah saya bikin sebelumnya. Saya akan tempatkan bola kaki ini di atas dari objek yang sudah saya bikin. Lihat dari tampilan depan, tekan angka 1. Kita perbesar sedikit tampilannya. Kemudian pindahkan objek bola kaki ini dan letakkan di atas apa ini? Piala, mungkin saya sebut piala. Sehingga dia posisinya berada di atas piala ini. Nah, kalau masih kurang pas, silakan disesuaikan posisinya sehingga dia betul-betul berada di atas objek yang sudah kita bikin sebelumnya. Kemudian kita lihat dari tampilan yang lain. Nah, ini saya kira sudah cukup pas ya. Selanjutnya saya akan menambahkan objek cahaya ataupun objek lampu dengan cara tekan Shift A, kemudian pilih Light, dan pilihannya di sini saya lebih sering menggunakan area. Nah, silakan klik area, kemudian pindahkan objek lampu ini ke atas dengan cara mengarahkan ke arah sumbu Z dan tarik ke atas. Lihat dari tampilan atas, tekan angka 7. Silakan pindahkan lampu ini di bagian kiri. Nah, sebetulnya untuk penempatan lampu ini bisa di kiri, bisa di kanan. Untuk lampu yang pertama ini, dalam 3-point lighting itu disebut dengan key light ataupun cahaya utama. Nah, saya akan perbesar ukurannya dengan cara mengarahkan ke objek lampunya, kemudian ada muncul kotak kuning seperti ini, maka klik mouse kiri dan tahan, kemudian drag untuk memperbesar ukuran lampunya. Kemudian geser sedikit lagi. Dan kita akan atur arahnya dengan cara melihat dari tampilan depan. Ini kan arahnya masih ke bawah, maka saya akan arahkan dengan cara tekan R, arahkan ke objek bola. Lihat dari tampilan kanan, tekan angka 3, arahkan lagi dengan tekan R, arahkan ke objek bola. Sehingga kita sudah mendapatkan sebuah objek lampu. Ini kalau masih kurang pas, kita tekan angka 7 untuk melihat dari atas, arahkan kembali, tekan R, arahkan lagi ke objek bola. Selanjutnya saya akan duplikat objek lampu ini dengan cara klik lampunya, kemudian tekan Shift D, kemudian tekan X, geser searah sumbu X, dan rotasi arah lampunya ke arah bola. Objek lampu yang kedua ini kita sebut dengan fill light, ataupun dia untuk mengisi wilayah yang gelap. Kita kembali ke key light ataupun yang lampu yang pertama tadi. Untuk mengatur tingkat cahayanya, kita bisa klik lampu yang ada di samping kanan ini. Kemudian kita bisa klik viewport render. Sebelumnya saya akan ubah dulu di bagian wordnya ini menjadi warna lebih hitam ya. Saya akan hitamkan sehingga dia akan menjadi gelap. Di bagian gambar lampu ini, di bagian power ini kita bisa menggantinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Umpamanya saya bikin 300. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat objek bola ini. Kemudian di bagian colornya, teman-teman juga bisa mengganti warna dari lampu ini. Umpamanya warna merah, maka dia akan menjadi warna merah. Selain itu di bagian shape ini, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa mengganti bentuk lampu ini bisa menjadi square ya, atau rectangle, ataupun disc, ataupun ellipse. Nah, silakan teman-teman sesuaikan mana pilihan bentuk lampu yang diinginkan. Untuk lampu yang kedua ataupun fill light, ini biasanya memiliki kekuatan cahaya di bawah dari key light. Tapi untuk sementara ini saya bikin dulu 300, kita samakan dulu dengan key light-nya, kemudian warnanya akan saya ganti menjadi berwarna biru mungkin ya. Selain dengan menggunakan power, kita juga bisa mengatur kekuatan cahaya lampu ini menggunakan node. Hanya saja mungkin di sini kita masih belum bisa melihat adanya menu node di sini, maka saya akan ubah dulu rendernya dari if menjadi cycle. Sehingga apabila kita klik lagi gambar lampu ini, maka di sini sudah muncul satu buah menu namanya adalah node. Nah, kita bisa mengatur tingkat kecerahan cahayanya dengan node. Kita bisa kembali klik key light-nya, klik use node. Nah, saya akan coba copy warna yang ada di sini dengan arahkan mouse-nya ke warna yang ada di atas, kemudian tekan Ctrl C, arahkan lagi ke warna yang ada di node, kemudian tekan Ctrl V, maka sehingga warnanya akan terduplikat sama. Dan di bagian strike ini kita bisa mengganti menjadi 3 sehingga akan lebih terasa kekuatan lampunya. Saya juga akan melakukan hal yang sama di bagian fill light. Saya akan gunakan use node,
Kemudian saya akan kopikan lampu ini dengan tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, kita biarkan saja ini strike-nya 1. Karena memang untuk fill light ini biasa kekuatan cahayanya adalah di bawah dari key light. Supaya tidak terjadi benturan cahaya, makanya diberi tingkat intensitas cahayanya itu lebih rendah daripada key light-nya. Kemudian untuk melengkapi cahaya ini, saya akan menambahkan sebuah objek lampu lagi. Saya akan coba kembali aktifkan viewport solid ya, supaya kinerja komputernya lebih ringan. Saya tambahkan sebuah lampu, Shift A, kemudian pilih area, geser ke atas, lihat dari tampilan depan, tekan angka 1, kemudian tempatkan objek lampu yang sudah dibikin ini sejajar dengan objek bola. Sebetulnya untuk penempatan lampu yang ketiga ini, ataupun disebut juga dengan backlight ataupun rim light, teman-teman tidak mesti menempatkannya di sini, bisa ditempatkan di bagian yang lain. Intinya adalah dia berada di belakang dari objek yang kita bikin. Mau tempatkan dia ada di kiri atas sini ataupun ada di kanan, silahkan. Cuman kali ini saya akan memberikan tempatnya di belakang objek bola ini. Kemudian saya akan atur lagi. Ini kan masih di sini ya. Kita lihat dari tampilan kanan, tekan angka 3. Geser objek lampu ini ke belakang. Coba kita lihat. Oke, sudah geser ke depan sedikit. Tekan lagi angka 3. Rotasi arahnya sehingga lampu ini mengarah ke objek bola. Selanjutnya saya akan mengubah di bagian shape ini dia menjadi rectangle. Kemudian saya akan atur ukurannya. Silakan ditarik ya, sehingga bentuknya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira seperti ini. Kemudian untuk powernya saya akan berikan sama dengan tadi 300 watt. Nah, ini saya biarkan warna putih saja mungkin ya. Teman-teman juga bisa mengubah warna ini, terserah mau warna apapun. Kita putar sedikit, coba kita lihat dari tampilan rendernya, klik viewport render. Kita zoom sedikit, kita akan coba lihat bagaimana pengaruh cahaya ini apabila kita matikan ya. Sebelum saya render, saya akan memberikan juga material kepada objek yang di bawah bola ini ya. Klik objek yang di bawah bola ini, klik material properties, pilih new. Saya akan membuat dia menjadi metal, naikkan menjadi 1. Warnanya akan saya ubah menjadi agak kekuning-kuningan. Kita akan atur kameranya dengan tekan tombol 0 pada keyboard, tekan N untuk menampilkan menu pilihan yang ada di samping ini, kemudian pilih view, pilih kamera untuk mengatur posisi kameranya. Silakan teman-teman atur kira-kira bagusnya seperti apa. Kemudian di sini di bagian outputnya saya akan ubah menjadi resolusinya menjadi 1000, Y-nya juga 1000, sehingga kameranya akan menjadi kotak seperti ini. Kemudian kita zoom sedikit, silakan disesuaikan supaya kamera ini tampilannya pas ataupun objek bola ini masuk ke dalam bingkai kamera. Kira-kira seperti ini ya. Sedikit lagi mungkin, geser ke kanan. Ini saya mohon maaf pada teman-teman semua, ini mungkin barangkali banyak noise yang dihasilkan di sini. Ini karena saya tidak menggunakan VGA yang mumpuni, saya hanya menggunakan VGA standar ya. Makanya agak berat terasa begitu kita ubah posisinya. Nah, saya sudah dapatkan tampilan yang saya suka. Ini akan kita render. Matikan kembali kamera to view-nya, tekan N kembali untuk menyembunyikan. Sebelum kita render, kita akan coba lihat bagaimana pengaruh ketiga cahaya tadi kepada objek ini. Nah, di atas ini kita lihat ada area 01, area 02. Jadi area ini adalah key light-nya, kemudian ini adalah fill light-nya, dan yang area 002 ini adalah backlight-nya ataupun cahaya yang ada di belakang. Nah, kita akan coba hilangkan semuanya sehingga tampilannya akan menjadi gelap. Kita akan coba lihat dulu dari bentuk key light. Nah, ini adalah menggunakan cahaya key light ataupun cahaya utamanya. Kita matikan. Nah, ini kita menggunakan cahaya fill light. Dan ini adalah cahaya backlight. Nah, ini pengaruh. Kita bisa melihat bagaimana pengaruh ketiga cahaya ini ketika kita melihatnya satu-satu. Nah, sekarang kita akan kembali aktifkan semuanya. Kita akan coba render dengan menekan tombol F12 pada keyboard. Kita tunggu sebentar. Ini mungkin kalau lama saya akan percepat videonya, nanti akan saya tampilkan bagaimana hasilnya. Baik, ini adalah hasil final setelah kita melakukan proses rendernya. Sebetulnya tutorial pencahayaan ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Hanya saja saya gabungkan dengan tutorial yang lainnya sehingga mungkin tidak fokus ketika
teman-teman melihatnya. Makanya saya buat tutorial khusus yang membahas tentang tutorial pencahayaan 3 titik ini. Selain itu, dengan adanya tutorial yang terpisah ini akan memudahkan dalam pencarian, sehingga kita mudah dalam mencari tutorial yang kita inginkan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.